Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's been a while dan I'm back. Dan kali ini gak mau ngomongin skincare, tapi aku mau nge-review brand tas Eropa dari Prancis yang lagi hits banget di mana-mana di berbagai belahan dunia. Dan kalau di Indonesia mungkin 1-2 tahun terakhir ini juga mulai banyak yang cari si Pull&. Paris ini. Jadi Pull&. Paris ini tasnya adalah brand tas mainly kulit asal Eropa. Dia brand Prancis yang punya adalah Siblings, tapi dibuatnya itu handmade di Spanyol. Being a leather bag brand from Europe yang terkenal udah paling oke kualitasnya, harganya tuh terbilang cukup terjangkau. Malah setara dengan brand-brand kayak Tory Burch atau Coach yang seringnya tuh udah buatan Kamboja atau Vietnam. Tapi ini buatan Eropa. Nah, untuk Poland sendiri tergantung kamu belinya di mana, kamu beli yang model apa. I would say harganya itu sekarang sekitar 6-8,5 juta gitu. Nah, kenapa sih aku mau nge-review tas Pull&. Paris ini? Pertama karena so far mulai dari tahun lalu aku udah beli 2 model berbeda tas Pull&. Paris dan udah bener-bener aku pakai. Jadi aku merasa udah bisa nge-review dengan enak, dengan cukup in-depth dan bukan cuman unboxing yang menurut aku insight-nya akan kurang dan mungkin masih kebawa emosi excited punya tas baru yang lagi hits, mungkin belum bisa objektif gitu kan. Selain itu pastinya karena demand tas ini tuh semakin tinggi, termasuk di Indonesia juga, bahkan banyak banget model-model tas Poland. Kalau kamu cek di websitenya itu banyak yang pre-order, saking tinggi demand-nya. Jadi kamu pesen sekarang dan nanti ketulis gitu dia ready-nya mungkin sebulan lagi atau bahkan sebulan lebih gitu. Terus aku merasa pengen share my honest review juga karena Poland ini tuh terkenal dia kenceng banget endorse micro influencer di YouTube, di TikTok, dan banyak yang meragukan kualitas reviewnya. Itu satu, dan kedua aku pribadi yang udah banyak banget nonton review tas-tas Poland, aku merasa banyak orang yang itu dia tadi ya kebawa excitement punya tas yang lagi hits and almost like they try to like the bag. So what do I really think about this bag? Bagi teman-teman yang penasaran, keep on watching. While I'm holding the bag, inside the dust bag, ini tuh dust bagnya Poland itu terkenal amat sangat berkualitas. Bahannya tuh tebel, very lush, kayak empuk banget. Sebagai perbandingan, ini brand yang jelas lebih luxe, harganya lebih tinggi, di atasnya Prada. Bahan dust bagnya tuh standar banget, putih, tipis, agak bertekstur, pokoknya standar dust bag banget. Dan yang sebenarnya aku pribadi antara suka dan gak suka, ini dust bag dari Furla, another European bag brand. Ini bahannya lemes, lebih jatuh, mirip-mirip sama Coach juga punya yang bahannya lebih lembut tapi kayak very drapey kayak gini gitu. Kalau kayak Prada tadi kan kayak kaku, kalau ini tuh dia jatuh banget bahannya. So, tas Poland pertama yang aku beli itu sekitar pertengahan tahun 2021 lalu adalah Numero 1 Nano dalam warna taupe. Sedikit soal model Numero 1, ini bisa dibilang adalah desain signature-nya Poland. Jadi ada 4 ukuran berbeda, ada yang regular Numero 1, ada Numero 1 mini, terus yang lebih kecil lagi yang aku beli Numero 1 Nano, dan juga ada yang ukuran micro. Dan aku pribadi emang memutuskan untuk beli model ini sebagai tas Poland pertama aku karena it ticked all the box of my ideal bag, walaupun it was a little bit on the smaller side. Aku tuh anak tas top handle banget, aku suka banget pakai tas top handle. It has that, terus dia juga ada strap panjang. Walaupun tidak tampak seperti bisa dilepas pasang, nggak ada kaitannya, tapi sebenarnya itu bisa dilepas entirely. Dan strapnya pun juga removable and adjustable. Pokoknya tasnya tampak perfect untuk aku, that's why I chose that design Numero 1 Nano. Nah, spesifik untuk Numero 1 Nano warna taupe, aku termakan tampilan dari video-video review banyak orang, dimana pastinya settingan lightingnya beda-beda macam-macam. Warna taupe Numero 1 Nano ini tuh di banyak video tampak cukup kayak warna abu-abu monyet yang sedikit lebih terang dan cukup kentara warna coklatnya. Mirip-mirip, ekspektasi aku tuh mirip warna celana aku hari ini gitu. Tapi ternyata begitu sampai, tasnya ini in my opinion tuh warna abu-abu gelap. Pokoknya sama persis dengan fotonya yang ada di website yang dipakai oleh model, itu plek ketiplek sama.
Nah, itu sekilas soal Numero Unano. Sekarang aku langsung mau bahas pros and cons-nya. Pros yang pertama adalah it's surprisingly roomy. Ukuran tasnya sendiri panjangnya itu tuh cuman sekitar 20,5 cm. Jadi dia lebar di bawah. And surprisingly dia tuh muat botol minum aku. Ukurannya 350 ml. Not the biggest nor the smallest tumbler size around. Pokoknya ini ya medium lah. Muat comfortably at the bottom of the Numero Unano. Kayak botol minum ini ya di tas yang kelihatan kecil itu. Jadi itu kelebihan yang pertama. Terus yang kedua, dia tuh punya kaki. Pokoknya aku paling suka, lebih appreciate dengan tas-tas yang punya kaki di bawahnya. Apalagi kalau tasnya kulit dan juga ukurannya agak besar di bagian base. Aku lebih suka kalau ada fitnya. Nah, sekarang masuk ke kekurangan dari Numero Unano ini. Yang pertama adalah this is not a practical bag. Ini menurut aku tasnya akan ribet banget saat kamu pakai sebagai sling bag, sebagai crossbody bag. Apa maksudnya it's not a practical bag? I'm gonna do the demo with my Tory Burch Flaming bag. Jadi misal aku pakai kayak gini kan, with the Numero Unano, saat aku angkat flapnya, si top handle-nya tuh bakal nusuk perut aku gitu. Si top handle-nya bakal nusuk perut aku. Ukuran tasnya cukup kecil dan dia ada snap lagi di bagian dalam. Kadang aku nggak bisa langsung lihat barang-barang aku. Jadi either harus aku angkat seperti ini, facing my face so that I can see my stuff better, atau malah aku harus lepas tasnya entirely. Dan udahlah, misalnya dibuka lagi, aku harus buka berbagai snap yang ada di bagian atas, di bagian depan tasnya to access my stuff better. It's so impractical. Dan udah banyak video-video review yang bilang apalagi kalau mereka pakai tas itu, si Numero Unano, dan lagi di situasi misalnya ngantri, kayak di grocery shop atau di coffee shop, itu tuh kayak ribet banget gitu. Kayak mau ambil dompet, mau ngambil HP itu wow, banyak sekali tahapan yang harus dilewati gitu. So, bagi teman-teman yang mungkin terbiasa dengan model tas yang simple, just a flap like this, atau mungkin cuma red slatting, mungkin harus berpikir dua kali apakah ini benar-benar bisa jadi tas yang ideal buat kamu. Cons yang kedua ini adalah strapnya. Ada dua isu besar dengan strapnya Numero Unano. Yang pertama adalah model bolongannya. I tried, I pulled so hard, but it was just so hard karena ukuran lubangnya itu very tight. Kayak aku nggak pernah se-struggle itu hanya untuk adjust strap tas aku. That was quite frustrating. Dan yang kedua, it squeaked, bunyi gitu kayak against the D-ring, dia bunyi ngekok. Dan aku udah ngobrol sama orang yang punya usaha just tip dan menerima just tip Poland juga. Kalau menurut dia, Numero Unano strapnya itu pasti squeak. Perkaranya hanya seberapa parah squeaknya, karena dia bisa kecil bunyinya, nggak terlalu mengganggu, nggak terlalu kedengeran mungkin, tapi bisa juga cukup keras dan mengganggu. Apa ya, saat aku denger, melihat sendiri nih tasnya di tangan aku, I was like, I never experienced this with any of my bags. Aigner, Tory Burch, even tas-tas murah kayak dari Brun gitu, kayaknya nggak ada yang squeaking. Jadi aku pernah baca juga komen orang di YouTube, dia bilang I have a Chanel, dia punya tas Chanel, dan itu pun awal-awal bunyi juga, cukup dikasih back conditioner. Tapi kalau aku ya kemarin itu kayak cukup ilfeel, cukup mengganggu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya aku jual tasnya gitu, agak ilfeel dengan bunyi tas itu gitu. Nah, cons yang terakhir, walaupun mungkin ini alasan terakhir banget ya kenapa akhirnya aku ngerasa cukup underwhelmed saat memegang si Numero Unano ini. Mungkin saat aku belikan itu ya tasnya very hype, terus aku kayak expect to be like swoon over my feet. Cuman pas aku pegang tasnya di tangan aku, in my opinion, dibandingkan dengan aku punya kayak tas Aigner atau even kayak Tory Burch gitu, the bag felt very handmade in my hands. Kurang kerasa luxe gitu ya, it felt very handmade. Dari jahitannya rapi dan banyak banget dipuji oleh orang. Cuman kayak feel tasnya, kulitnya itu tuh kayak, I don't know, I was a bit underwhelmed. Tapi I have to say setelah beberapa hari, kulitnya, by the way ini Numero Unano warna cok, jadi dia yang jenisnya textured leather. Even setelah beberapa hari, jadi kayak dia udah keluar dari dust bag, itu tuh udah kerasa lebih halus dan lebih enak sih, lebih supple. But still the design overall tuh rasanya kayak handmade
aja bagi aku gitu, kurang luxe, kurang finished. Feel-nya mengingatkan aku dengan memegang tas Furla. Furla itu kan brand dari Itali dan dia memang oke, leather bag dari Itali. Model-modelnya itu emang simple-simple banget tas Furla. Currently I have one Furla bag dan dia itu memang desainnya nggak pernah yang terlalu modis atau gimana-gimana, very simple cutting dan rasanya tuh mirip kayak vibe-nya kayak tas Furla kalau bagi aku. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangan tas numero Unano dari Poland tadi, aku menjual tas tersebut dan aku udah reorder dengan warna baru, yaitu warna nude. Kayaknya tuh nude-nya lebih ke arah pink, mirip banget dengan satu tas Furla yang aku punya. Let me show you. Jadi Furla itu punya satu warna, I would say salah satu warna permanennya dia, namanya Ballerina, which is this pinkish nude that I personally really love. Jadi aku udah order kembali numero Unano dengan warna baru. Hopefully aku lebih suka karena sebenarnya berbagai pros berbagai feature dari tas numero Unano yang aku anggap sebagai pros tuh aku suka banget. Seperti dia punya kaki, terus juga bisa muat botol minum aku kayak oh my god. And in nude I think it will be perfect. Tanpa talinya juga untuk aku pakai kayak ke kondangan, ke kawinan. I think it will be so pretty because I wear a lot of nudes, a lot of beige. Jadi aku udah order kembali. So yeah, that's my take on Poland numero Unano. Semoga membantu teman-teman yang eyeing model ini. Kalau nanti tasnya udah nyampe, mungkin akan aku bahas ulang bagi teman-teman lengkap dengan tasnya gitu. Nah, having experience Poland numero Unano, aku masih penasaran juga dengan tas Poland. Aku ngerasa belum ketemu yang perfect untuk aku. Terus aku pengen coba model lain yang satu lebih spacious dan kedua lebih simple aja, udah gitu, gak usah banyak berbagai flap apa segala macam. Dan pilihan aku jatuh kepada model ini, the underrated Umi in chalk, warna chalk. Dia ukurannya standar ya, kayak nggak terlalu kecil tapi juga tidak sebesar tote bag. Dan yang bagus itu dia convertible, bisa dipakai sebagai shoulder bag. Ini settingan shoulder bag ya. Dan aku suka karena dia jatuhnya tuh cukup rendah, setara dengan siku aku, jadi nggak ngetek sama sekali. Tapi juga bisa teman-teman adjust lubangnya, panjang strapnya untuk jadi tas crossbody or a longer shoulder bag. Ini panjangnya kurang lebih 28 cm. Kayaknya memilih model ini juga terinspirasi dari tas Tory Burch yang aku suka banget. Let's talk about this a little bit. Jadi ini Tory Burch Flaming in medium size. Dia itu convertible. Jadi dia strapnya ini bisa pendek, to be worn as a shoulder bag, tapi bisa juga tinggal ditarik untuk jadi a longer crossbody bag. Seperti ini kira-kira. Terus aku enak banget pakai ini, jadi cukup terinspirasi. Terus kayaknya, you know what, I've been loving this Tory Burch Flaming. So let's get Umi, they look quite similar gitu. Nah, mari masuk ke pros and cons dari si Umi ini. Pros yang pertama udah pasti dia spacious. This is not a small bag whatsoever. Aku udah pernah coba ngefit, masukin tumbler aku, terus barengan dengan tas mukena dan muat-muat aja di dalam with enough space left untuk kayak essentials kayak dompet, kunci, dan segala macam. Terus yang kedua, I really love the details. Berbeda kalau tadi aku bilang numero Unano, feel-nya itu cukup kayak handmade. Ini tuh feel-nya kerasa lebih finished, lebih luxe, and I love the hardware. Terutama bagian ini nih, bagian yang harus kamu adjust. Terus juga the shape of the bag, kayak folded ke dalam seperti ini. Tasnya tuh kayak squishy, terus juga very elegant, but at the same time like just very elegant, simple. Menurut aku kebanyakan model-model tasnya Poland tuh very feminine. Itu salah satu kekurangan juga, karena kemarin ngobrol sama teman aku cowok, dia juga cukup leather bag enthusiast, terus dia kayak model-model Poland tuh kayak feminine banget ya, which is perfect for me. Cuman bagi banyak orang mungkin kayak bisa jadi terlalu feminine. Dan terutama aku tuh suka banget gold hardware dalam tas, dan ini menurut aku gold hardware-nya ketemu si warna chalk ini tuh cantik banget. I call this a dusty white. Jadi sebagai perbandingan, this is Poland chalk color dan ini adalah warna putih, beneran warna putih. So as you guys can see, this is not a white. Pros berikutnya,
strap Umi ini tuh jauh lebih simple, lebih mudah, lebih user friendly dibandingkan Numero Unano yang susah setengah mati untuk di-adjust. Dan next bahannya, ini adalah satu dari sedikit tas Poland yang jenis bahannya adalah pebble leather. Jadi bukan texture kayak Numero Unano tadi. Aduh, enak banget dipegangnya memang. Tasnya tuh lembut, tapi kayak kerasa kuat and tough at the same time. I really love Poland's pebble leather. Nah, terus gimana dengan cons-nya? Apakah tas Poland Umi ini ada kekurangannya? Yes, as pretty as it is, I have some complaints about the design. Yang pertama adalah this dip. Berpadu dengan, hopefully you guys can see it, berpadu dengan model resletingnya yang nggak benar-benar full dari end to end. Ini tuh bikin masukin barang-barang yang sifatnya lebar cukup susah. Walaupun ukuran tasnya sendiri tidak kecil gitu. Apa contohnya benda-benda yang sifatnya lebar? For example, like books. Aku pikir notebooks standar yang aku punya ukuran A5 itu akan dengan mudah dan nyaman masuk dan duduk di dalam tasnya, tapi ternyata enggak. Apalagi notebook aku itu modelnya spiral, itu susah banget. Jadi ukuran buku yang muat di sini tuh kalau kamu misalnya membawa notebook, agenda atau novel, itu harusnya ukurannya lebih kecil dari A5. Kembali lagi ke Tory Burch Fleming aku yang very comparable in size to the Poland Umi. Ini dengan model flap yang simple dan bukaan tasnya yang full. Buku A5 tuh bisa masuk dan fit di dalam tasnya dengan nyaman, gak ada masalah sama sekali. Dan saat tasnya ditutup pun bagian atas dari bukunya tuh gak kena flapnya sama sekali. So that's about the tip. Again, untuk benda-benda yang sifatnya lebar tuh agak susah, tapi kalau sifatnya lebih panjang, walaupun mungkin ukurannya cukup besar, akan mudah masuk. Contohnya kayak botol minum aku, payung, and I can see dompet panjang, continental wallet juga bisa masuk dengan nyaman di dalam. Dan by the way, untuk Poland Umi ini dia punya kantong, dia punya pocket di dalam di bagian samping, dan bahan dalamnya itu micro suede. Nah, next ini bukan cons menurut aku, tapi ini jadi cons bagi banyak orang. Banyak banget orang yang bilang ini susah banget untuk ditutup, zippernya susah ditarik. Kalau menurut aku yang pertama pasti akan susah because of this dip. Lain cerita kalau bentuknya rata, pasti kan lebih gampang tuh. Because of this dip, pasti se-smooth-smoothnya kamu harus tarik dan pasti akan berhenti dulu di tengah, terus baru kamu lanjutin. Soal zipper ini, menurut aku banyak orang yang komplain itu cuma main tarik di this leather pull right here. Ini memang akan susah, nggak akan gerak menurut aku. Kayak susah, tapi kuncinya adalah jangan cuman like don't just pull the leather piece here. Tapi kamu harus tariknya itu the D-ring hardware warna emas yang bentuk ellipse ada di sini instead gitu. Ini akan jauh lebih mudah. It makes a huge difference. Nggak ada masalah sama sekali. Sekian review tas Poland dari aku. Ini bisa jadi part 1, maybe part 2 is coming karena aku juga udah order beberapa model lain dari Poland, jadi ditunggu aja. Dan semoga bisa membantu teman-teman yang lagi eyeing atau berniat untuk membeli tas dari Poland. Pesan aku sih satu, based on pengalaman aku dengan 2 tas ini, coba dibaca-baca lagi dan pastiin teman-teman pilih model tas yang benar-benar sesuai with your lifestyle, with your habit gitu. Kalau misalnya mau yang praktis-praktis, mungkin kamu harus pilih SIM misalnya, si tote bag yang openingnya gampang, lebar, luas, dan jangan pilih Numero Un atau Numero Unano dengan berbagai strap, flap, and the snaps inside. Dan next, tadi udah lihat salah satu tas Tory Burch aku juga cukup melihat Tory Burch ini ternyata cukup populer di Indonesia. I didn't know it before. Terus aku sempat bikin polling di Instagram, mau bahas tas apa ya setelah Poland, karena ini yang paling banyak di request. Mending aku ngebahas Tory Burch atau Longchamp, dan pilihannya lebih banyak Tory Burch. Please do like this video and subscribe to my channel if you haven't. Kalau pengen next aku bahas tas-tas dari Tory Burch, apa bagusnya, kekurangannya, dan segala macam. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.